bahwa film G30 itu atau benar apakah? Kalau bagi saya film G30 itu benar isinya, tetapi tidak menggambarkan seluruh kebenaran. Saya ya, atau pemerintah ya, menganggap bahwa terjadi kekhawatiran seperti itu adalah fakta ya, itu adalah fakta di tengah-tengah masyarakat. Juga pemerintah itu tidak menetapkan sejarah yang benar itu sejarah yang mana, itu urusan ilmu kalau sejarah itu. Seperti tadi kan banyak diperdebatkan apakah peristiwa G30S PK itu benar atau tidak, apakah itu buatan Soeharto atau tidak, itu urusan sejarah lah. Tetapi bagi pemerintah yang jelas sekarang itu pemerintah itu sudah bersikap bahwa Pancasila itu adalah dasar ideologi negara yang sah, final, dan mengikat. Nah, oleh sebab itu, kalau saya melihat sebagai pemerintah, bagus-bagus saja ketika muncul dari masyarakat itu kontroversi untuk mempertajam posisi pemerintah, posisi negara terhadap Pancasila. Misalnya begini, Bang Kani. Dulu kan rame ada rancangan undang-undang haluan ideologi negara, undang-undang HIP. Wah, itu ditentang. Semua kekuatan bersatu menentang, pokoknya menentang RUU HIP karena satu, di situ TAP MPRS tidak disebutkan sebagai dasar atau konsideran lahirnya undang-undang itu. Yang kedua, Pancasila diperas menjadi Trisila, diperas lagi menjadi Ekasila, sehingga itu dijadikan norma gitu. Itu rame gitu. Nah, sesudah itu rame, ya pemerintah menyatakan bahwa bagi pemerintah TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu adalah sudah final, sudah ditetapkan berkali-kali gitu. Itu final. Nah, itu sikap pemerintah. Dan Trisila, Ekasila itu tidak bisa jadi norma, itu hanya sejarah pernyataan Bung Karno pada waktu berpidato. Sama dengan pidato orang-orang lainnya, nilainya pada saat itu. Nah, Bung Karno sendiri pada akhirnya kan menerima Pancasila yang lahir atau ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 gitu. Nah, melihat situasi itu, maka sekarang pemerintah kan menyatakan tidak setuju dengan rancangan RUU HIP. Itu jelas. Saya mewakili pemerintah pada saat itu sesudah rapat kabinet, saya menyatakan itu. Masih ada yang tidak percaya, itu kan baru pernyataan Menko Polhukam katanya. Lalu kita buat yang tertulis, diserahkan ke DPR. Nah, diserahkan ke DPR itu, isinya menolak RUU HIP tetapi menyetujui bagian akhir tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan perubahan begini. Satu, TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu adalah dasar dari setiap upaya menerjemahkan ideologi Pancasila ke dalam praktek, sehingga masuk di dalam konsideran. Yang kedua, Pancasila yang diperas Ekasila menjadi Trisila itu tidak ada, tidak dikenal di dalam tata hukum kita, tetapi dikenal di dalam sejarah kita. Nah, oleh sebab itu, lalu rancangan undang-undang BPIP itu kemudian menyatakan begini, pasal 1 butir 1 menyatakan Pancasila adalah Pancasila sebagaimana dilahirkan atau ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang bunyinya 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Sudah dikunci dengan itu. Nah, sekarang silakan, itu sikap pemerintah berdasar peraturan perundang-undangan yang ada. Tidak ada tuh kalau pemerintah kok menyembunyikan sesuatu ini diam-diam nanti disahkan lagi Ekasila, dicabut lagi TAP MPRS. Itu kalau Anda mau mengunci ya agar Pancasila tidak diubah-ubah, sekarang itu rancangan undang-undang BPIP bunyinya begitu, bahwa Pancasila itu tidak ada yang lain, hanya itu. Yang lain itu adalah sejarah, sama kedudukan nilainya Ekasila, Trisila itu. Sama dengan pidato tentang Piagam Jakarta, sama dengan pidato tentang integralistik dari Supomo, sama dengan pidato dengan
Kalau apa namanya yang dikatakan yamin kalau memang betul BPIP sama nilainya dengan itu. Masukan ketika sebuah rancangan ideologi kita itu akan dirumuskan. Nah, kita menjadi senang dengan itu. Kenapa? Karena ketika rancangan haluan ideologi Pancasila itu muncul, ramai semua. Tadinya orang-orang yang juga kelihatan menentang Pancasila itu bersatu. Pokoknya sekarang harus kembali ke Undang-Undang Dasar, ke Pancasila yang disahkan tanggal 18 Agustus, termasuk yang punya ide khilafah bergabung di situ, yang lain juga bergabung. Pokoknya ke tanggal 18. Nah, sesudah kami kembalikan, ayo kita kembali ke 18. Rancangan Undang-Undang BPIP. Nah, sekarang akan kelihatan siapa yang berpura-pura, siapa yang tidak. Kan dari situ aja caranya untuk mengetahui. Tapi silakan, itu pendapat pemerintah sudah disampaikan ke DPR. Tidak perlu orang bertanya, itu kok tidak ada naskah akademisnya. Naskah akademisnya itu ikut bagian yang sudah disampaikan oleh DPR, kita ikut bagian organisasinya, bagian belakang. Oleh sebab itu pemerintah menyatakan ini adalah sikap pemerintah dalam bentuk respons kumulatif terhadap RUU itu, dan kami hanya menerima soal badan ideologinya, ya, BPIP-nya, ditambah dengan dasar-dasar bahwa Pancasila yang benar menurut pemerintah adalah ini. Dan TAP MPRS tidak bisa dicabut. Itu adalah sumber untuk menerjemahkan kegiatan-kegiatan untuk mensosialisasikan ideologi. Yang kedua, Bang Karno, pemerintah juga tidak pernah melarang atau menyuruh untuk menonton atau memutar film pengkhianatan G30 SPKI. Itu silakan saja. Ya. Oleh sebab itu pemerintah juga kan tidak peduli orang ribut mau dipotong atau tidak, itu urusan televisi. Kemarin saya ketemu TVRI juga, silakan dah diputar. Kenapa sih? Gitu. Dulu Pak Yunus Sosvia juga tidak melarang memutar itu. Boleh diputar, boleh tidak. Mau nonton di YouTube juga ada. Kok mau dilarang gimana? Di YouTube bisa dibuka setiap saat, gitu. Filmnya panjang sekali, 4,5 jam. 4 jam 33 menit, gitu. Nah, silakan kalau menonton, tidak ada yang melarang. Cuma yang pemerintah larang itu kalau ada kerumunan yang melanggar protokol kesehatan. Ya. Nonton bareng yang mengumpulkan orang banyak dengan protokol kesehatan itu ya dilarang. Oleh sebab itu Polri mengatakan melarang itu bukan melarang penayangannya, silakan aja televisi, silakan kalau mau diputar aja gitu. Tapi kalau kerumunan itu dilarang, dan larangan bagi kerumunan itu bukan hanya berlaku pada film G30S. Itu berlaku bagi semuanya. Ada orang mengatakan, kalau itu punyanya kegiatan lain dibolehkan. Enggak, itu di Semarang itu orang ngadakan dangdutan, polisinya dicopot. Ya. Yang mengadakan dangdutan, wakil ketua DPRD dinyatakan sebagai tersangka. Akan diajukan ke pengadilan karena melanggar protokol kesehatan. Gitu. Jadi sebenarnya harus proporsional juga. Pemerintah tidak melarang, silahkan dong mau nonton. Nah, mau nonton kalau mau 4,5 jam silahkan tonton, mau enggak ya juga enggak gitu. Tidak ada yang melarang. Kok ini menjadi ribut seakan-akan ada larangan? Siapa yang melarang? Enggak ada. Termasuk misalnya pemerintah juga tidak pernah tuh resisten dengan kami ke kesatuan kesatuan aksi membela menyelamatkan Indonesia. Itu silakan saya ingin tahu siapa pemerintah yang pernah menolak kami. Nggak ada. Itu kan antar rakyat dengan rakyat aja, dan itu bagus saja demokrasi. Kalau pemerintah kami silakan, kita nggak pernah berkomentar, kita bersepakat nggak usah dikomentari, nggak ada gunanya juga. Nanti kan dijawab oleh rakyat sendiri. Antar rakyat itu yang ini. Pokoknya jangan membuat anarki di situ. Mau berbeda pendapat ya berbeda pendapat aja. Kadang-kala kita ini pemerintah senang juga dengan perbedaan pendapat itu. Karena kemudian Kemudian ada alasan untuk mengambil keputusan. Gitu.
Misalnya ada kecenderungan dari sebagian pemerintah harus begini, tidak boleh itu. Di masyarakat sudah timbul pandangan-pandangan seperti itu. Nah itu ada gunanya juga, itu demokrasi gitu. Itu yang kita pakai. Nah saya kira dari saya itu saja. Jadi soal sejarah G30 SPK itu pemerintah itu tidak menilai yang mana yang benar, yang mana yang salah. Itu urusan sejarah. Pemerintah menetapkan peristiwanya saja yang dilahirkan dalam aturan-aturan hukum. Ya, gitu misalnya bahwa komunisme itu dilarang. Itu karena ada peristiwa itu. Bahwa film G30 itu atau benar apa enggak? Kalau bagi saya film G30 itu benar isinya, tetapi tidak menggambarkan seluruh kebenaran. Sebagian dari keseluruhan sejarah mungkin itu benar bagi saya, karena saya pada tahun 65 itu saya sudah umur 8 tahun. Jadi saya tahu ketika kiai-kiai NU itu dibunuh. Kiai saya tuh namanya Kiai Jufri itu dibunuh, baru turun berpidato dibunuh oleh PKI. Dan semua orang kiai, orang NU waktu itu diancam, pokoknya kamu besok mati. Nah terjadilah peristiwa G30 SPK itu. Saya nyaksikan. Karena apa? Ayah saya itu tiap malam itu bangun bersama tetangga-tetangga untuk jaga-jaga PKI yang katanya mau nyerang. Sesudah G30 SPKI berbalik arahnya. Semua orang yang berafiliasi ke PKI ditangkap. Entah dibawa kemana, dibuang hilang. Nah, itulah yang tidak tergambar dari film G30S itu. Dan kekejaman berpindah kemudian. Ada kartu ET. Tahanan politik ya dan sebagainya. Nah itu yang kemudian menjadi kontroversi, apa benar apa tidak ya. Silakan, itu ilmu sejarah. Nanti mungkin ada Pak Anhar Gonggong yang mau begitu ya, yang mau menjelaskan itu. Tetapi silakan, itu urusan ilmu. Pemerintah itu bertindak atas dasar hukumnya saja. Ada TAP MPRS berlaku, kita berlakukan. Gitu. Saya kira itu dari saya, Bang Karni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan saya, kalau betul pemerintah tidak menolak kami, kenapa kemarin kami sampai gagal mengadakan diskusi di Surabaya? Karena itu melanggar hukum. Di era pandemi ini kita mengeluarkan aturan dilarang kumpul-kumpul tanpa izin. Kalau dapat izin pun kumpulnya jumlahnya sekian orang, jalannya sekian orang. Oleh sebab itu bukan karena kaminya itu yang dilarang. Saya katakan, kenapa? Wah, di tempat lain yang bukan kami juga dibubarkan, bahkan orangnya ditangkap. Kan banyak, setiap hari ada di TV kita membubarkan hal yang kayak gitu. Kalau kami punya ide-ide, itu silahkan aja. Ide-ide politik, perbaikan bangsa dan negara itu bagus-bagus saja. Kok saya melihat tidak ada apa-apa tuh. Apa yang dikatakan oleh kami ya benar juga gitu. Yang dikatakan oleh musuhnya kami benar juga. Dari perspektif yang berbeda gitu. Kan perspektifnya sendiri-sendiri. Dan pemerintah sekali lagi tidak pernah ikut ngomong soal kami. Tidak penting untuk ngomong itu bagi pemerintah. Biar rakyat saling melayani sendiri gitu, saling berdebat sendiri, akhirnya rakyat yang lain yang lebih banyak tahu mana yang benar, mana yang salah menurut pemahamannya sendiri, bukan benar menurut hukum. Kalau hukum apa yang ditetapkan oleh undang-undang dan oleh lembaga-lembaga negara untuk memberlakukan gitu. Jadi begini Bang Karni, saya membaca juga di pernyataan dari tokoh kami itu melanggar pemerintah melanggar hak asasi manusia karena menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang hak menyatakan pendapat, pertemuan-pertemuan itu tidak perlu izin, memang tidak perlu izin. Tetapi Undang-Undang Karantina Kesehatan, Undang-Undang tentang wabah penyakit menular, ya, Undang-Undang tentang bencana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 212, 216, 218 itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan tindakan orang yang membahayakan orang lain di dalam keadaan darurat kesehatan ini. Jadi keadaan
bencana non alam kesehatan ini sudah ditetapkan oleh oleh WHO, ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu dasarnya khusus untuk kumpul-kumpul itu sekarang dilarang sampai selesai. Ya, sampai selesai bencana non alam yang bernama COVID ini, gitu. Jadi bukan untuk pertemuan menyatakan pendapat itu sekarang harus pakai izin. Oke, itu menurut undang-undang yang itu boleh, gitu. Tetapi sekarang dalam pandemi berlaku hukum kepandemian itu, ya, hukum yang sekarang diberlakukan oleh pemerintah dan berlakunya udah lama. Ada undang-undang itu semua tadi Pak, sebelum ada pandemi itu undang-undang sudah ada, tinggal diberlakukan sedikit sekarang. Apa? Saya kasih input boleh nggak soal kasus-kasus ini? Pertanyaan atau? Silakan. Iya, supaya beliau sebagai Menko Polhukam itu mengetahui peristiwa. Ya pertama, Prof Mahfud harus tahu kami ini ya di beberapa tempat di Jogja misalkan ya, di Padang ya, di mana-mana itu nggak ada masalah. Ya, itu jadi jangan dianggap bahwa kita tidak tahu soal protokol COVID. Ya, kita di Bandung datang menyewa hotel. Hotel itu yang kita sewa 2 minggu sebelum kami mau menyelenggarakan acara itu ada 800 perusahaan air minum kumpul di hotel itu. Nah, pada saat kita sudah keluar izin dari Satgas Covid, 3 jam kemudian surat baru masuk tidak izin. Ini cuman untuk masukan ya bahwa ada diskriminasi. Jadi jangan dipikir kita tidak ngerti tentang larangan berkerumun. Makanya kita datang ke tempat-tempat yang hotel-hotel atau tempat-tempat yang itu sudah mereka tahu prosedurnya. Di Surabaya itu di Gedung Juang tanggal 18 Agustus ini udah zaman Covid loh. 18 Agustus itu sudah teman-teman tuh udah kumpul di sana, udah menyatakan deklarasi tentang koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Jadi yang tanggal 18 nggak ada masalah, yang kemarin masalah. Ya karena apa? Karena Pak Gatot Nurmantio datang. Jadi di tempat-tempat yang ada Pak Gatot Nurmantio, ya kita melihat kok ada rencana persekusi, ada apa? Ya, tapi kalau enggak kok dibiarin. Nah, ini aja. Jadi ada diskriminasi. Nah, kita melihat sedikit lagi bahwa ya di Galaksi misalkan ya, di Galaksi di Bekasi itu sampai itu kita di orang-orang datang entah dari mana ngakunya masyarakat Bekasi diusir-usir akhirnya masuk di ruangan yang pemilik presidium kami Bekasi ya, Bekasi Raya. Tapi pada 2-3 hari kemudian di media itu di Bekasi di Galaksi itu ya, di media itu ratusan orang pemuda mengadakan party, pesta-pesta ya, mirip kayak di kemarin di Tegal itu yang kemudian sekarang dibuat tersangka. Kalau nggak ada peristiwa kami di Surabaya mungkin itu nggak jadi heboh, dan itu yang di Tegal itu toh nggak ada masalah sampai acara itu berlangsung. Baik. Nah ini maksud saya masukan aja buat Pak Mahfud, karena saya mengetahui Pak Mahfud adalah kelompok pro demokrasi ya dari zaman dulu. Kita akan mempertahankan demokrasi atau kita akan menutup demokrasi ini ke depan. Baik. Terima kasih. Cukup. Saya jawab dulu ya Bang. Ya silakan. Saya jawab sebentar. Satu, ada 3 hal. Pertama, kalau ada kesan seperti itu nanti saya sampaikan ke aparat penegak hukum, ke aparat keamanan, ke polisi agar tidak diskriminatif. Satu. Yang kedua, saudara, pemberlakuan hukum-hukum yang saya sebut itu tidak bisa dikaitkan dengan tindakan-tindakan sebelum tanggal 21. Karena ya maklumat Kapolri untuk memberlakukan aturan-aturan itu baru keluar tanggal 21. Bulan September. Nah, yang sesudah itu dibubar-bubarkan itu, termasuk yang di Surabaya itu, gitu. Nah, sebelum itu kan belum ada maklumat. Ya, yang demonya itu, yang demo yang mengusir-ngusir kami itu, ya kenapa nggak dibubarkan polisi itu aja? Kenapa mereka boleh berkerumun? Ya, mereka boleh berkerumun dengan ramai ratusan orang. Tidak pakai masker, boleh lihat foto-fotonya semua, dibiarkan oleh polisi, tapi kemudian polisi datang ke ruangan yang ada Pak Gatot. Pak Gatot di luar itu ada yang mendemo, ya Pak Gatot harus turun dari panggung, kata polisinya. Ini kan diskriminasi, harusnya yang di luar duluan dibubarkan oleh polisi, karena mereka melanggar protokol COVID. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan, itu yang akan saya sampaikan tadi ke aparat keamanan. Jangan diskriminatif, kalau itu betul nanti biar dievaluasi gitu. Itu aja, tetapi kalau sekarang itu pembubaran itu berlakunya memberlakukan hukum-hukum yang saya sebut tadi di luar Undang-Undang nomor 9 tahun 98 itu
adalah berdasar maklumat Kapolri tanggal nomor 3 tanggal 21 September. Sehingga sesudah itu siapapun itu jangan pandang bulu, karena masyarakat minta pemerintah tegas. Ya sudah, tegakkan hukum yang ini. Gitu. Lalu disebut hukum-hukumnya itu apa gitu. Tapi terima kasih masukannya. Saya suka terhadap perbedaan pendapat ini karena kadang-kala itu menjadi feedback bagi kita semua, bagi pemerintah untuk mengambil keputusan tentang sesuatu yang terkait dengan situasi dan pendapat-pendapat di tengah masyarakat.